lesson today. Let's pray together ya. Ya, oke. 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 Pray begin. Finish? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students. How are you? Fine, thanks. Okay. How do you feel today, Pak Mawardi? How do you feel today, Pak Mawardi? Mas? Oh, Mas. Yeah, okay. Mas Mawardi, how do you feel today? Baik. How do we say it in English? We say baik in English. Bagaimana kita mengungkapkan kalau kita kondisinya baik-baik saja dalam bahasa Inggris? Good. Selain good, apa lagi? Good kan udah biasa ya. Fine. Very good. I'm great. Gitu ya. Oke. Okay. Is there any one of you who feel tired? Tired itu apa? Capek. Ada yang capek? Yes. Itu. Oke. Okay. Is there any one of you who feel bored? Bored itu apa bored? Iya. Kalau boring itu sesuatu ya, sesuatu itu membosankan. Tapi kalau kita bilangnya bored. Kita bosan ya. Ada yang bosan? Semoga nggak ada ya di pelajarannya Miss Anggra hari ini. Kita semua hari ini semangat untuk belajar materi baru. But before we start our new lesson, I want all of you to stand up. Ya, yeah, stand up. Okay. Untuk this line, ya, please stand up in between the chairs and the table ya. Ya, in the space between the chair and the table. Okay. Tadi kan Miss Anggra sudah menyebutkan beberapa adjektif atau kata sifat. Tadi ada bored, ada tired, ya, ada good, ada fine. Kita akan memperkaya adjektif kita ya. Saya ingin kalian semua nanti perhatikan instruksinya Miss Anggra. I want you to stand in line based on certain things. Jadi Miss Anggra akan menyebutkan berdiri berdasarkan alfabet. Ya, saya kasih waktu 5 detik berdasarkan nama ya. Nama misalkan kalau A ya berarti di, nah kalau Z berarti di belakang gitu ya. 5 detik ya, 5 seconds. Di depan barisan fixing ya. Jadi harus diurutkan dari depan sampai ke belakang. Oke. Okay. Are you ready? Ready. Oke okay, ya. 5 seconds ya. I want you. Oke. Okay. Oke. Okay. I want you stand in line. Saya ingin kalian bikin barisan based on your height. Height artinya ya, the short should be in front, the tall should be in the back ya. Yang short di depan. Ya, ya. Yes. No. Short should be in front. Short, the short one should be in front. Yeah. 1, 2. Ayo. 3, 4, 5. Sudah 5 detik, kita lihat yang urutannya benar ya. Harus diurutkan dari yang pendek artinya apa? Pendek. Short. Kalau tinggi not long. Ya. No. Di bahasa Inggris memang ada high, long, dan tall. Kalau untuk manusia kita pakainya tall ya. Jadi short dan tall. Oke, kita lihat urutannya. Yang short harusnya di depan. Ya. Mas Teguh harusnya. Ya. Mas Dawam harusnya on the back ya, harusnya di belakang.
Oke. Oke. Didengarkan instruksinya lagi ya. Dari yang termuda ke yang paling tua. Please get in line based on the year of your birth. Jadi yang muda ada di depan, yang paling muda, yang paling tua. Oke. Kita lihat di sini ya, take a look the example of di sini ada Mbak Hana. Mbak Hana dia berdiri di depan sendiri, berarti dia muda atau tua? Muda. Yang betul, very very good ya. Dalam bahasa Inggrisnya muda itu yang. Kalau Mas Sugijanto berarti lebih muda apa lebih tua? Lebih tua. Kalau yang ini muda, ini lebih tua, dalam bahasa Inggris lebih tua, bahasa Inggrisnya apa? Older ya. Kalau misalkan saya berdiri di depannya Mbak Hana, berarti saya lebih muda atau lebih tua? Iya, lebih muda ya. Bahasa Inggrisnya lebih muda? Younger. Oke. Paham ya? Tadi kalau yang di depan itu short, berarti yang di belakangnya tall. Kalau lebih tinggi berarti good. You're already good. Jadi bisa nggak usah ngajar ya. Udah pada pinter-pinter. Oke. Silakan duduk. Terima kasih kita ya. Oke. Oke. Jadi itu tadi ya, kita sudah belajar beberapa adjektif yang akan kita bahas, yaitu namanya degree of comparison ya. Degree of comparison. Comparison itu apa sih, Miss Anggra? Comparison itu perbandingan ya. Oleh karena itu kita tadi membandingkan. Kalau muda itu young, kalau lebih muda berarti younger. Kalau tua itu old, lebih tua berarti old. Apakah susunannya selalu seperti itu? Tidak. Kita akan gali lebih dalam mengenai materi degree of comparison. Sebelumnya, Anggra akan bagi sesuai dengan preference learning style kalian ya. Akan Miss Anggra kelompok-kelompokkan sesuai apakah kalian grup visual, kinestetik, ataukah auditory. Begitu ya. Akan saya panggil satu persatu. Please, my book. This one. Yes. Oke. Daripada kita muter-muter, let's pretend that we have already known our learning style ya, Bu Novi. Jadi pura-puranya kita sudah tahu gitu ya. Jadi saya ganti ininya saja, ketuanya saja ya. Ketuanya untuk tim visual, ketuanya nanti Bu Harini. Oh ya, Mbak Harini, kelompoknya ini saja nggak apa-apa. Kemudian tim auditori atau yang lebih suka mendengarkan, ketuanya Mbak Puji. Dan kinestetik itu nanti Mbak Titik Tidar ya. Setiap kelompok beranggotakan 7 orang ya. Jadi silahkan suit yourself. Yang sekiranya kalian lebih suka ke kinestetik ya di kinestetik, visual dan auditori ya. Pura-puranya kalian sudah tahu. Jadi setiap kelompok 7 orang gitu ya. Silahkan mengelompok sekarang. Akan Miss Anggra berikan materinya. Gimana? Di sini kelompok visual, di tengah kelompok auditori, yang sebelah sini kelompok kinestetik. Ya. 1, 2, Budia, ini nggak sih? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pagi ikut sini. Ya. Pagi ikut sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pak Didi maju nggak Pak Didi? Mas Didi maju. Ya. Iya. Iya. Ya, berarti sudah ya yang sini tadi visual, auditori dan kinestetik. Sekarang Miss Anggra akan kasih tugasnya ya sesuai dengan bukan ulangan. Ini yang visual, ini yang auditori, ini yang kinestetik.
Oke. I will explain to you what you have to do with your group ya. Miss Anggra akan jelaskan apa yang harus kalian lakukan dalam grup kalian. Itu walaupun nanti materi atau contoh materinya berbeda-beda, tujuan kita sama, yaitu mempelajari tentang degree of comparison ya, baik itu adjective ataupun adverbs ya. Gimana? Satu kelompok dapatnya satu aja, nanti ngisinya bareng gitu ya. Yang harus kalian lakukan adalah dilihat di materi kalian contoh-contoh degree of comparison. Jadi temukan adjective atau kata sifat dengan degree of comparison-nya. Syukur-syukur diberi artinya ya. Kemudian kalau kalian sudah paham materinya, silahkan exercise-nya diisi. Begitu? Paham? Di akhir nanti setelah kalian diskusi, kita akan sharing hasil penemuan kalian di materi yang sudah kalian pelajari. I will give you 5 until 10 minutes, jadi 5 sampai 10 menit untuk melihat materinya. Untuk yang auditori nanti bisa dilihat di video, nanti saya tayangkan ya, karena daripada ya kata sifat dan comparison-nya ya gitu ya. Jadi ditemukan kata sifat dan comparison, syukur-syukur diberi arti ya. Bisa kita mulai 5 sampai 10 menit, silakan berkumpul dengan timnya masing-masing. Tolong diputarkan video untuk auditori. Video dulu. Video iki karo iki. There are 2 videos that you have to watch and see and write down the example of ya, bisa pakai. If you need any paper ya, I have. Untuk yang kinestetik, juggling. ya. Yes. Jadi I'm faster untuk yang than you. kinestetik karena praktek secara And langsung, I'm better than you ya at tricks. membandingkan ya untuk melihat Yes, but kata sifat I'm apa yang more bisa kalian explore di situ. surprising Yang than pertama, you. 2 siswa harus kompetisi Oh, dilihat. Nah, betul. Inggrisnya apa? Fast. Bahasa Inggrisnya cepet apa? Fast. Faster. Berarti kalau lebih cepet, nah berarti begitu ya. Small. Berarti kita lihat Smaller. yang lebih tinggi, begitu Big. ya. To do arm versus Bigger. iya kuat, yang lebih kuat siapa? To do rock, scissors, and paper. Ini berarti apa yang dinilai? you're faster than me at Yang juggling. dinilai keberuntungan. Jadi lucky dan luckier ya. Iya betul. Do you understand? Yes, okay. Activities, yeah, for adjective, yeah. If you need any paper, suaranya enggak? Enggak tuh. Soalnya nggak begini. Oke. If you have, you need paper. Please write down. She is a singer. Yeah. Singer too. You ask this one or both of them? Compare both of them. Compare both of them. She is Raisa. She is Nikki. Nikki. Nikki Astria. No, Nikki Devanya. It's a new singer. Sorry. Sorry? Ya, check paper. Harusnya ya. Easier dari kata easy. Easy itu apa sih easy? Mudah. Easy. Kalau easier berarti betul. Ya, bisa ditulis di kertas ya. Misalkan easy jadi easier. Gitu ya. Betul. Ini apa kalau ini? Handsome. Kalau more handsome berarti lebih ganteng. Betul. You're faster
faster than me at juggling? Yes, I'm faster than you. Suara nih. And I'm better than you at tricks. Yes, but I'm more surprising than you. Oh, Apa mukanya gitu kan? Oh, YouTube. Itu yang mau menggunakan saja lagi. Yeah, that's right. Okay. Okay, that's enough. So, yeah, she is luckier. Than, yeah. Yeah, luckier. Okay, yang lain juga ikut praktek. Apa? Wis bodoh sama-sama seri. Iya, who is the faster one? Siapa yang lebih cepat? Siapa tadi yang lebih cepat? Sama-sama. you're faster than me at juggling. Yes, I'm faster than you. And I'm better than you at tricks. Yes, Okay. but Yang jam I'm tadi more sudah siap. surprising than Coba you. siapa yang mau jam? Pak Jawanto. Oh ya, wrestling. Okay, very good. Jam. Okay. I like it. What? You're faster than me at... Yes, Yeah. but I'm more surprising than you. Bigger. Wrestling. Just High. Higher. Noisy. oh iya, lah ini harusnya ada audionya. Fast. Faster. Small. Bigger. Smaller. Small. Smaller. Big. Bigger. High. Higher. Big. Bigger. Shorter apa short? Safe. Bad. Betul. Safer. Noisy. Ya. Oke, have you Noisier. time is up. Sudah 10 minutes. Silakan Exciting. ke masing-masing. And we will discuss about the material. Please come back to the PowerPoint. Okay. Before we focus on the material, I want each of group, the representative atau perwakilan dari grup, bisa share what you have learned, apa yang sudah kalian dapatkan dari degree of comparison dari materi yang sudah diberikan. Dari kelompok siapa dulu? Yang kinestetik dulu karena selesainya lebih dulu. One of you please. Tell us what you have learned. Ya, silakan. No, just representative. Nanti kalau ada yang tambahkan boleh ditambahkan. Tapi yang bicara satu orang.
dari tim kinestetik dulu, silahkan berdiri. Ya. And tell your friends what word atau what adjective that you have found and its degree comparison. Ya. So we have an adjective lucky. So lebih beruntung berarti lucky. And Marian switch together and Marian is luckier than dia. Jadi yang menang siapa? Luckier. Berarti Mariani is luckier than dia. Okay. Yes. And the second one is about Handayani and Sri. They make origami. So from making origami here, and then Sri makes origami faster than Handayani. Jadi lebih fast berarti cepat. So we get the adjective fast. Jadi kita mendapatkan kata fast di sini adjektifnya. Jadi lebih cepat berarti faster. So in this case, Sri makes origami faster than Handayani. Give applause dong. Yeah. Okay, next. The next action is about jumping. Like this, yeah? Yeah, two students jumping. Here is Rumiati and Vishnu. And then, which one is higher in this jumping here? Rumiati. Yeah, Rumiati jumping higher than Vishnu. Okay, give applause. Jadi, lebih tinggi, ya, lebih tinggi melompatnya gitu. Okay. Now, the last is about arm wrestling. You know, arm here, wrestling like here. Yeah, so adu tangan ya, adu tangan atau pantul. Iya, ini Mawardi and Dawam. So, do you know? Can you guess which one is stronger? Bisa tebak siapa yang stronger? Mawardi. Okay, that's good. Mawardi is stronger than Dawam. Okay, give applause. Okay. Thank you. Okay, jadi there are 4 adjectives that they have found. Ada lucky, luckier, fast, faster, high, higher, strong, dan stronger. Okay, give applause once again for kinesthetic team. The second one, team auditory, please one of you, the representative, share your answer. Oh yeah. Sebelumnya maaf mungkin nanti saya khawatir ilat saya bundet. Oke. Biasanya hanya berbahasa Jawa atau dan bahasa Indonesia, tapi kali ini harus dipaksa untuk membaca bahasa Inggris. Ya, enggak apa-apa. Ya, bismillah. The first, pertama,
basketball is bigger than football. Ya. Bigger dari kata big. Ya. Bigger. Lebih besar. Ya. Number 2, handball is smaller than football ball. Ya. Small. Lebih kecil. Number 3, golf ball is smaller than handball ball. Ya. Tangan. Smaller. Yeah. Yeah. Okay, number 4. Okay, I got is taller than Sharon. Tall. Yeah. Goncha is set shorter than Merdan. Pendek. Thank you so much. Jadi sebenarnya very good job for visual team, sorry, auditory team. And the next one is visual team. Mas Sugijanto, you want to present? Okay, please. Bahasa Indonesia saja. Picture. Galak tuh. Ah, ini. Picture. Picture, ya. Picture. Dia Reza and Nikki. Reza is Alan and Nikki. Nikki. Number 2. Reza is older than Nikki. Number 3. Reza more beautiful. Reza is more beautiful than Nikki. Alfred, kenapa tadi beautiful jadinya
Bisa di next? Iya. Bisa dilihat di sini ya. Ada yang pakai ER, ada yang pakai more. Yang pertama, ketika syllable atau suku kata bahasa Inggrisnya itu hanya satu kata, misalkan large, itu kan kita satu kali pengucapannya. Large itu ditambah ER, jadi large jadi larger. Clean itu satu kata, jadi cleaner ya, tidak ada more clean, tidak ada ya. Betul syllable-nya. Smart, sekali ucap smart, jadi smarter ya. Untuk beberapa adjektif atau kata sifat itu bisa juga dua-duanya, bisa ditambah ER, ada yang more ya. Jadi misalkan ini simple, dua ya, ditambahnya jadi simpler. Handsome juga dua satu kata, handsome. Tapi kalau pakainya more ya. Jadi memang beberapa kata adjektif itu ditambah ER, beberapa ditambah more, walaupun sama-sama dua kali ucap, gitu ya. Yang ketiga, nah ini yang lebih dari do. Kalau lebih dari dua pasti pakainya more, gitu ya. Jadi beautiful tidak ada beautifuler, adanya more beautiful. Dangerous apa sih artinya dangerous? Berbahaya, dangerous ya. Pasti pakainya more dangerous, tidak ada dangerouser, gitu nggak ada ya. Comfortable artinya apa comfortable? Nyaman, comfortable. Berarti pakainya more, bukan comfortabler, gitu nggak ada ya. Yang ini yang pakai ly, ini kata adverb atau kata keterangan. Slow itu apa sih slow? Pelan. Kalau ada li di belakangnya berarti artinya dengan pelan ya. Jadi kita tidak ada ya more slowly ya. Quickly, more quickly. You understand? Yes, okay. Ya, yeah, please. And ya. Ada beberapa akhiran, nanti Sandra jelaskan di materi selanjutnya. Itu ada beberapa akhiran dalam adjektif yang harus diikuti ER. Ya, ada juga yang misal heavy. Heavy itu artinya apa sih heavy? Heavy itu ini ya, di sini ya. It's not heavy. Heavy artinya berat. Apakah jadi begini? Tidak ya, huruf Y-nya diganti. Betul. Jadi adanya betul. Happy juga sama ya, tidak ada. Iya, happy jadi. Iya betul, happy. Y-nya diganti huruf I. Gitu ya. Diligent jadi apa? Diligent. Pakainya R apa more? More diligent. Apalagi misal careful. Careful kan? Careful berarti ya, more careful. Begitu ya. Ya. Timur is a name. It's not a degree of comparison ya. Oke. Sampai di sini, do you have any more question? Kata yang boleh Iya. Iya. yang dua kata yang hanya boleh more kata yang Ini nanti kalau di yang ini ya, yang dua kata tapi ditambah ER itu sudah ada ketentuannya. Misalkan yang di belakangnya I, di sini ada huruf. Nah itu walaupun isi kayak happy itu kan dua kata, tapi di belakangnya ada huruf Y. Nah itu pasti ditambahnya ER. Tidak bisa pakai more. Jadi ada beberapa akhiran. Bisa Y, bisa LI, bisa beberapa akhiran adjektif yang harus diikuti ER, tidak bisa diikuti more, gitu ya.
Nanti list daftar adjektifnya akan saya berikan, kalian bisa pahami dan hafalkan. Begitu? Ya. If you remember more, I think it will be useful. More useful. More useful artinya apa? Useful artinya berguna. Kalau more, ya jadi the more words you remember, the more useful. Ya. Oke, sampai di sini. Do you have any more questions about degree of comparison? What we have learned today. Kita belajar apa hari ini? Iya, degree of comparison itu apa? Membandingkan benda di mana salah satunya memiliki sifat lebih, ya, maka tadi artinya lebih daripada yang lain. Bisa pakai akhirat er, bisa pakai akhirat more. Oke. Before we close, we end our lesson, I want you to ya, sebagai refleksi kita hari ini, how do you feel about our lesson today, ya? Apakah boring, more boring, ya? More boring berarti apa? Of course, for the next project, I will ask you to make sentences based on your book to perform next week, gitu ya? Ya. So, untuk kinesthetic presentation in front of the class about degree of comparison. Seperti tadi praktek ya, ada yang jumping, ada yang fluid, and so. Untuk yang auditory, you have to send your voice, record your voice, make a sentence using degree of comparison, and send it to my WhatsApp, ya, or you can collect it on Google Classroom. For the visual, you have to make comparison using pictures, so you have to write. Kalau foto, saya foto sama Pak. Ya, it can be that as well. Jadi menggambar sendiri bisa foto, kemudian ditulis, jangan ditulis kalimatnya, ya, kalian bandingkan. Seperti itu ya. Itu untuk next week, untuk dipresentasikan. Untuk mengakhiri pembelajaran, silakan. Then, kalau ada then yang namanya dibandingkan itu kan pasti ada dua hal ya. Maka daripada apa? Misalkan tadi Raisa is more beautiful then itu artinya dari bisa dua, bisa tiga, bisa banyak ya. Bisa banyak. Jadi tidak hanya dua saja, daripada. Kalau misalkan ada adjektif yang menggunakan degree of comparison er atau more, pasti selalu diikuti ya itu pasangannya ya. Jadi harus ada dan-nya. Ya, dia dibandingkan dengan apa? Gitu ya. Misalkan Mbak Harini is more beautiful than Mas Sugijanto gitu ya. Harus ada then-nya. Jadi ini pasangan. Gitu ya. Nah, berarti kamu kemarin belum paham tentang kalimat simple present tense. Untuk bisa membuat kalimat menggunakan degree of comparison, kalian harus paham dulu tentang simple present tense. Simple present tense itu to-be-nya ada berapa? 3 apa saja? Betul, is and are. Is dipakai untuk siapa? No. It, tunggal. It. M dipakai untuk siapa? Ayam ya. Satu I. A dipakai untuk we, you, they. Tadi Mas Sugijanto bilang Raisa more beautiful. Tidak bisa. Harus ada tuh. Harus ada tuh be-nya. Raisa is more beautiful. Ya. Berarti Mbak Dia di rumah belajar lagi tentang simple present tense. Ya, tuh be-nya dipelajari lagi. Ya. Supaya kalian bisa bikin kalimat dapat degree of comparison. Gitu ya. Ini bisa ambil satu-satu dan dituliskan how do you feel about the lesson today. You can say it's more boring, more exhausting, it's more confusing. Ya, bisa ditulis bebas untuk
jadi 2. Kalimat kata sifat ya, menggunakan more. Boring ya, more boring ya. Kalau kalian capek berarti more tired atau melelahkan berarti more tiring. Salam? Ya, satu step apa? Menggunakan more itu. Kalau ada yang bingung bahasa Inggrisnya bisa tanya Instagram nih, bahasa Inggrisnya bukan apa gitu bisa tanya Instagram. Pakai more ya atau pakai er. Bukan degree of comparison. Oke, sudah? Yang sudah silakan dikumpulkan ke Mas Anggra. Mau dikasih nama boleh, mau dikasih gambar emot boleh. Ya, thank you. Thank you. Oke. Oke, sambil ditulis, sambil Mas Anggra tunggu ya. Ya, satu kata. Sudah? More comfortable, very good. More interesting. Wah, Mas Sugijanto bisa membuat kata happier katanya. Happier. More hungry, oh lapar sama saya juga. More difficult, oke berarti lebih susah ya difficult. Oke. Spirited artinya lebih bersemangat. More spiritful. Iya, more spiritful, bersemangat. Tambahin more ya. Very good. Nice try. Sudah? Kalau sudah sambil nanti yang dikumpulkan ke Miss Anggra. Mbak Titi bisa kembali ke kursinya dulu. Kita akhiri pembelajarannya. Oh ya. Tadi kan sudah PR-nya. Bikin rekaman. Iya. Mbak Titi, silakan kembali ke kursinya. Iya, oke. Titi is nicer. Oh ya, very good. Oke, sudah ya. Jangan lupa dikerjakan proyeknya atau PR-nya Miss Anggra ya. Oke, thank you very much for your attention. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Maaf kalau ada. Ya, bisa dikerjakan nanti ya. Kita tutup dulu. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa bersama-sama. Let's pray begin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.